Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita ada di channel ini sekali lagi dan saya berdoa saya bisa terus konsisten untuk setiap Kamis pagi ini kita merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara singkat, sederhana dan mudah untuk kita bisa kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, pagi ini saya David Hari ingin berbagi kebenaran firman Tuhan, sebagian dari ayat-ayat yang ada di dalam kebenaran firman. Tetapi sebelum kita belajar, sebelum kita renungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati sharing firman-Mu, renungan singkat pagi ini, biar firman itu terus berhasil dan mengerjakan semua yang Kau suruhkan, membangkitkan, memulihkan, mendidik kami, menyatakan kesalahan kami, mendisiplin kami, menegur kami. Kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, perenungan saya pagi ini Bapak Saudara dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Firman Tuhan saya akan bacakan satu ayat saja ya. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya ulang ya. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar kebenaran firman dan terlebih lagi yang mengerjakannya. Saya kalau boleh kasih tema pagi ini adalah jangan main-main lagi dengan hidupmu. Jangan main-main dengan hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Saking mahalnya darah Yesus itu, sehingga membuat kita tidak perlu membayarnya. Gratis. Jadi Bapak Saudara, bulan ini kita juga memperingati kemerdekaan negara kita. Beberapa hari yang lalu tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan negeri kita dari penjajahan, dari perbudakan. Nah, hari ini kita memperingati, bukan cuma memperingati, kita menghidupi, bukan cuma menghidupi, tapi kita ada terus di dalamnya, dalam hidup kita sehari-hari, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Jangan main-main dengan hidupnya, dengan hidupmu. Nah, pagi ini kalau berbicara Galatia 5:13 ini dengan jelas mengatakan bahwa supaya kita tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk kita berbuat dosa, hidup di dalam dosa, tetapi kita melayani. Kita dipanggil, dimerdekakan untuk kita melayani. Nah, berbicara tentang kemerdekaan ini, kenapa kita nggak boleh main-main, teman-teman, Bapak Saudara sekalian yang mengikuti channel ini? Pagi hari ini saya mau berkata bahwa merdeka di dalam Tuhan, merdeka di dalam kekristenan, di dalam Alkitab itu bukan berarti kemerdekaan tanpa kendali, sehingga kita bebas melakukan apa saja, bebas itu, bebas ini. Oh, bukan. Kemerdekaan di dalam kekristenan itu bukan hidup tanpa kendali, sehingga membuat kita nanti bisa jadi lepas kendali. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Kita sudah dimerdekakan darah Yesus, kita sudah ditebus dengan darah Yesus, selalu hidup kita main-main semaunya, hidup seenaknya, mengikuti keinginan diri sendiri. Oh no. Alkitab mengatakan kepada kita, jangan kita mempergunakan untuk kehidupan di dalam dosa. Nah, Bapak Besar coba lihat, ingat saja ya, waktu kita masih kecil, waktu baru lahir, kemudian belajar ngomong. Saya punya ponakan yang masih kecil, udah belajar bicara, sekarang udah cukup jelas, dan juga udah jalan. Nah, dia tidak bisa hidup tanpa orang tuanya. Dia harus dikendalikan orang tuanya. Kebetulan di rumahnya ada lantai 2, kemudian ada tangga yang cukup curam. Dia tidak akan bisa naik tangga sendirian kalau tidak ditolong oleh orang tuanya, oleh tante-tantenya atau oleh cicinya. Kan dia harus berjalan dipandu. Dia ada di dalam kontrol orang tuanya, ada di dalam kendali orang tuanya. Jadi maksud saya begini, waktu kita masih kecil, masih bayi rohani, baru kenal Tuhan dan semuanya itu tetap ada dikendalikan oleh orang-orang yang lebih rohani dari kita. Yang lebih besar lagi dari konteks Galatia 5:13 ini, kita udah jelas bahwa dulu kita dikendalikan oleh setan, sekarang kita dikendalikan oleh Tuhan. Itu maksudnya kenapa kita tidak boleh hidup di dalam dosa, tapi kita melayani satu dengan yang lain. Artinya gini, kita ganti tuan.
Kita dulu dikendalikan setan, ditebus, dimerdekakan, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir, bebas dari hukum Taurat, kutuk hukum Taurat, bebas dari segala sesuatu yang tidak baik mengintimidasi kita, supaya kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dulu dikendalikan dunia, dikendalikan keinginan sendiri, dikendalikan setan. Hari ini kita dikendalikan oleh Tuhan. Jadi poin yang saya mau sharing hari ini supaya kita jangan main-main adalah hidup kita ini ada yang mengendalikan. Jangan seenaknya, jangan main-main, jangan semaunya. Kendali kita ada di dalam Tuhan. Contoh ya Bapak Saudara, kalau berbicara tentang kendali, kita harus mengerti bahwa dalam hal keuangan misalnya, kita harus punya kendali kan dalam hidup kita kan, supaya kita nggak terjebak, sehingga kita menjadi lepas kendali, sehingga kita memiliki begitu banyak utang, dan kalau saya boleh bilang bahasanya, sehingga kita mengalami kesulitan untuk membayar. Kenapa? Karena kita hidup tanpa kendali, sehingga kita lepas kendali. Contoh lagi misalnya makan. Dalam hal makan, kalau kita tidak punya kendali, maka kita akan menjadi lepas kendali. Kita bisa obesitas, kita bisa mengalami sakit karena kita salah makan. Sudah tahu punya kelemahan tubuh karena usia, karena sakit tertentu, sehingga kita tetap membabat makan apa saja. Itu akan membuat akibat yang tidak bagus. Sama dengan kita, Galatia 5:13 tadi sudah menjelaskan kepada kita udah ditebus dari kendali setan. Nah, kita itu masuk dalam kendali Tuhan, bukan tetap mau-maunya kita, bukan tetap keinginan kita. Semua ada di dalam Tuhan. Itu saja sharing saya pagi ini. Jangan main-main dengan hidup kita, karena hidup kita ini ada dalam pengawasan Tuhan, dan izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Puji Tuhan, saya David Ari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak berkati pemberitaan firman-Mu, singkat, simpel, sederhana, biar Galatia 5:13 ini bisa memberkati kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.